Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga HP kalian masih ada paket internetnya. Dan beras, tabung gas, token listrik rumah kalian juga masih aman. Bertemu lagi bersama saya tentunya di Hades Story. Berhubung YouTube saya belum monet, jadi saya sambilan kerja jadi petani kepiting Alaska untuk beli rokok surya. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Extraction tahun 2020. Diperankan oleh anggota Avengers, siapa lagi kalau bukan Chris Hemsworth, dan disutradarai oleh Sam Hargrave. Tanpa banyak bercanda gurau di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar di negara India, kita akan diperkenalkan ke pemeran utama kita, yaitu Tyler Rake, yang sedang di medan perang, di mana dia di sini tertembak oleh sniper yang membuatnya terluka parah. Karena film ini maju ke depan, agar tidak bingung kita pun dibawa flashback ke 2 hari sebelum kejadian. Berlatar di Mumbai, India, kita akan diperkenalkan kepada Opi Maharaj, di mana dia adalah putra gembong narkoba terbesar di kota tersebut. Opi baru pulang seperti pemuda pada umumnya. Setelah sekolah, dia pun main terlebih dahulu bersama teman-temannya, di mana dia di sini sepertinya tertarik kepada seorang wanita dan diejek oleh teman-temannya. Sesampainya di rumah, Opi ditegur oleh Raju. Ini penampakannya karena Opi pulang terlambat. Raju ini adalah anak buah dari Opi Maharaj senior, ayah dari Opi. Saat malam tiba, Opi pergi ke klub bersama teman-temannya dan membahas wanita tadi siang. Dan teman Opi mengajak untuk sebat terlebih dahulu agar pikiran Opi tenang dan pikirannya senang. Saat sedang sebat itulah datang polisi perindapan yang menembak temannya Opi dan menculiknya. Scene pun berpindah ke penjara di Mumbai, India, tempat Opi Maharaj senior di penjara. Ini penampakannya. Agar tidak bingung karena ada 2 Opi, kita panggil saja Opi Junior dan Opi Senior. Raju di sini menjelaskan bahwa Opi Junior diculik dan Raju menyarankan untuk bernegosiasi. Akan tetapi Opi Senior menolak hal itu bukan karena uangnya, tapi soal harga diri. Dan Raju pun diperintahkan untuk pergi ke Dhaka dan membawa kembali anaknya. Bagaimanapun caranya, sempat menolak karena kekurangan pasukan. Opi Senior pun tidak ingin tahu. Dan yang terpenting anaknya kembali dengan selamat, atau Opi Senior akan menyakiti dirinya dan keluarganya. Kita akan dibawa ke keluarga Raju. Ada istrinya bernama Nesha. Ini penampakannya. Dan putranya, di mana karena uang mahajan telah dibekukan NCB. Sekarang Raju yang harus menanggung beban untuk membebaskan Opi. Karena uang Raju tidak cukup untuk menyewa pembunuh bayaran, di sini Raju akan melakukan cara yang akan mengubah segalanya. Scene pun berpindah ke kota The Kimberley, Australia, di mana kita akan dibawa ke pemeran utama kita, yaitu Tyler, di mana dia sedang santuy bersama kedua temannya. Saat sedang mabuk itulah Tyler tiba-tiba terjun bebas yang membuat temannya panik, di mana dia bersemedi sepertinya sedang belajar ilmu tapageni. Saat pulang, Tyler disambut oleh Nick. Ini penampakannya, di mana Nick memberikan sebuah misi kepada Tyler untuk menyelamatkan anak dari seorang gembong narkoba. Sempat ragu karena Tyler mabuk, tapi karena sangat sulit untuk mencari pembunuh bayaran yang mau menerima misi ini, Nick pun memberikan misi ini kepada Tyler, asalkan Tyler tidak mabuk. Dan Tyler menerima misi ini karena butuh uang untuk makan ayamnya. Mereka pun akan bertemu di Fitzroy Crossing. Scene pun berpindah ke batas kota Dhaka, di mana tim Nick berkumpul dan menyusun strategi. Ada Gaten, ini penampakannya, Diego dan Gary, di mana Gaten menjelaskan bahwa yang akan mereka selamatkan adalah putra dari seorang gembong narkoba terbesar di Bangladesh, dan yang menculiknya Amir Apip yang dijuluki Pablo Escobarnya India, gembong narkoba dari Dhaka. Akan dibawa ke kota Dhaka, di mana Tyler akan melakukan negosiasi.
Taylor pun dihubungi oleh si penculik yang akan langsung membawanya ke markas. Now what? Welcome to Dhaka. Show me the kids, all right? I tell my people they pay you. Do you understand? Hey. This new boy seemed like a real busy Di sini si professional, so penculik let's pun cut the coba shit. mempermainkan Taylor. Tapi karena Taylor bukan pembunuh bayaran amatir, dia tidak berkedip sama sekali saat ingin ditembak. Si penculik pun menunjukkan Opie dan Taylor disuruh kembali untuk memberikan uangnya. Saat hendak keluar, tiba-tiba Gary pun mengheadshot salah satu penculik yang memberikan peluang untuk Taylor untuk mengembalikan keadaan. Dengan tembakan yang membabi buta, Taylor berhasil membunuh si penculik yang tadi mempermainkannya. Mangga mamam. Siapa suruh bermain dengan seorang Taylor? Taylor pun berhasil melumpuhkan mereka semua dan membawa Opie pergi. No. No. Kita akan diperlihatkan kekejaman Amir Apip. Ini babatoknya, di mana dia langsung melemparkan bocil karena ada yang mengambil barangnya, tapi tidak ada yang mengaku. Farhad menjelaskan bahwa yang mencuri adalah bocil yang dilemparkan tadi. Amir Apip sadar bahwa Farhad ingin mengelabuinya dan memuji kecerdasan Farhad. Dan Amir Apip ingin Farhad untuk memotong jarinya. Beruntung sebelum jari Farhad hilang, Amir Apip mendapat kabar dari Kolonel Korup. Ini babatoknya, bahwa Opie telah melarikan diri. Amir Apip menyuruh kolonel itu untuk menutup seluruh kota. Sempat menolak permintaan Amir Apip karena mustahil. Tapi dengan ancaman nyawa sang kolonel, ia pun mengiyakan tugas tersebut. Karena lokasinya di sungai, Taylor pun berjalan kaki memasuki hutan dan tim pun sudah siap di kapal. Untuk bukti agar uang ditransfer, Taylor pun membuat video dokumenter. Sialnya setelah video itu dikirim tapi uang itu tak kunjung ditransfer. Bersamaan dengan itu, kota Dhaka pun telah diblokade dan sangat sulit bagi tim Taylor untuk keluar dari tempat tersebut. Alarm kapal pun berbunyi. Diego pun mengecek ke dalam kapal untuk memastikannya. Tiba-tiba Diego pun harus tewas oleh seorang yang menusuk ke kapal tersebut. Dan Gary juga harus tewas disusul dengan ada 2 kapal yang mendekat ke kapal mereka. Dan Taylor diperingatkan agar menjaga posisi aman karena ada sesuatu yang tidak beres. Taylor pun dikejar oleh sosok misterius yang membuat kita semua terkejut. Di mana sosok misterius ini adalah Raju. Dia sengaja melakukan sabotase agar bisa mendapatkan Opie tanpa harus membayar. Tetapi justru hal itu yang membuat semuanya akan menjadi rumit. Selain harus melawan Raju, Taylor pun harus melawan para polisi korup, utusan Amir Apip. Taylor pun kembali ke mobil untuk melarikan diri dibantu oleh Nick yang mengarahkannya lewat satelit. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. The cops are in on it. But if you want to live, you have to try. Saat situasi Taylor terdesak, dia memutuskan untuk naik ke apartemen warga dan dia dikepung oleh para polisi. Satu persatu polisi bisa dia tumbangkan. Karena polisi terlalu banyak, Taylor pun loncat ke apartemen seberang. Kid, you trust me? No. Good. Saat hendak pergi, Taylor harus berduel dengan Raju kembali.
tiba-tiba, ya, ada mobil sedan yang menabrak Tyler, yang membuatnya terkapar. Saat hendak membunuh Tyler, Raju mendengar teriakan dari Opi dan segera menghampirinya. Dia terkejut karena Opi dibawa oleh polisi dan langsung membantai polisi yang membawanya. Saat Raju membawa pergi Opi, Tyler langsung menabraknya dengan mobil truk yang membuatnya terpental. Kejar-kejaran pun kembali terjadi, di mana Tyler dikejar oleh mobil polisi dan helikopter. Untuk mengelabui helikopter tersebut, Tyler loncat dari mobil dan membiarkannya terbakar. We're gonna jump on three, alright? What? One. Karena tekad untuk melindungi keluarganya dan membawa Opi kembali, ternyata Raju masih hidup. Mengetahui Tyler dan Opi masih hidup, Amir Apip menyuruh sang kolonel untuk mengarahkan semua senjata kepada mereka. Tyler dan Opi pun memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk mengobati luka-lukanya. I need to hold that on there. Yeah, I got it. Di sini pun Tyler mendapat kejelasan dari Nick bahwa mereka dipermainkan dan transfer kedua tidak pernah sampai. Dan Nick ingin Tyler meninggalkan Opi. Karena Tyler teringat dengan anaknya, Tyler pun enggan meninggalkan Opi dan akan tetap membawanya. Nick pun akan melakukan penjemputan di luar kota Dhaka menggunakan helikopter, di mana lokasi tersebut berjarak 4 km. Seperti ayah pada umumnya, sehancur apapun dia akan selalu bersikap baik terhadap keluarganya. Begitupun Raju, dia mengabari istrinya bahwa dia baik-baik saja. Dan jika dirinya tidak pulang dalam waktu 12 jam, dia menyuruh istrinya untuk menghilang dan membawa uang persediaan. Subuh pun tiba, Tyler dan Opi pun akan pergi ke tempat penjemputan, di mana mereka sempat dihadang oleh para bocil, termasuk Farhad. Karena tidak ingin membunuh bocil, Tyler pun hanya memberikan mereka sedikit pelajaran. ছাড় আমার বন্ধুরা তোকে গুলি মেরে উড়ি Dan hal itu pun yang membuat Tyler harus terkepung. Beruntung mereka bisa lolos dengan memasuki gorong-gorong yang sangat bau tentunya. Tyler meminta Nick untuk menghubungi Gasper karena dia ada di kota tersebut dan masih punya hutang nyawa kepada Tyler. Gasper pun langsung meluncur ke tempat tersebut dan membawa mereka ke rumahnya untuk beristirahat. Hey, how's it going? Yeah, better after the show. Gasper menyarankan untuk diam sejenak di tempat tersebut sampai keadaan mereda karena seluruh kota telah diblokade. Dan Gasper akan pergi keluar sejenak. Seiring berjalan waktu, Tyler dan Opi pun kini semakin dekat. Di sini mereka mulai membicarakan masalah pribadi, di mana Tyler menjelaskan bahwa dirinya pernah memiliki istri dan anak. Tetapi sang anak harus tewas karena terkena limfoma beberapa tahun ke belakang. Jadi dapat disimpulkan bahwa bayangan dalam ingatannya adalah putranya, yang membuat dirinya bertekad untuk menyelamatkan Opi. Saat kembali, Gasper dan Tyler pun mabuk bersama dan bercanda. Seketika situasi pun berubah ketika Gasper mulai membicarakan tentang Opi, karena dia menjelaskan harga untuk kepala Opi adalah 10 juta dolar yang akan membuat mereka menjadi kaya raya. It's a kid. You get your freedom. Terkadang karena uang kita tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Dia lupa bahwa Tyler telah menyelamatkan nyawanya. Karena Tyler menolak, perduelan pun tidak dapat terhindarkan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Gasper yang ingin membunuh anak itu. Toh tujuan dari Tyler pun karena uang dan ayahnya Opi tidak mau membayar. Di mana Gasper akan membunuh Opi, Gasper dan Tyler mendapatkan uang itu dan Tyler keluar dengan selamat. Tetapi karena Tyler sudah terlanjur bertanggung jawab atas keselamatan Opi, dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya.
Ya, kedua sahabat itu pun baku hantam. Di sini Gasper coba menenangkan Tyler, tapi Tyler tetap menyerangnya saat sedang baku hantam. Datanglah Opie yang menodongkan senjata ke arah Gasper. Karena Gasper akan menyerang Opie, dia pun refleks dan menembaknya, yang membuatnya terkapar. Di sini Opie pun merasa bersalah karena telah menembak Gasper, dan dia ditenangkan oleh Tyler. Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Opie, Tyler pun menghubungi Raju untuk bekerja sama dan melakukan pertemuan. Tyler memberikan persediaan senjata kepada Raju. Yang terpenting anak itu bisa keluar dari tempat tersebut. Just like that. I want the boy out of here. That's all I care about. Dan Tyler akan mengalihkan perhatian mereka. Saat situasi kacau, Raju langsung tancap gas. Tyler sempat dibasoka, tapi masih bisa berlindung. Bersamaan dengan itu, karena jalan ditutup, Raju dan Opie pun harus berjalan kaki. Nick dan tim yang tersisa pun akan membantu mereka untuk keluar dari kota tersebut. Saat melewati pengawalan, mereka berdua dipanggil karena mencoba untuk melewati jembatan tersebut. Di sini Opie disuruh untuk membuka topinya. Tiba-tiba, ya, Raju pun membantai polisi tersebut yang memancing semua pasukan. Sekuat tenaga, Raju menghadapi mereka dan menyuruh Opie untuk berlindung. Stay down. I'm gonna draw them away from you. Melihat hal itu, Amir Apip menyuruh kolonel untuk menambah pasukan, termasuk helikopter. Raju mencoba mengalihkan perhatian untuk menjauhkan helikopter itu dari Opie. Karena pasukan itu terlalu banyak, Raju meminta bantuan Tyler untuk segera ke jembatan. Rick! I need you on the bridge! Be on my way. Beruntung Nick berhasil menembak helikopter itu dan menghancurkannya. Dan helikopter jemputan mereka akan tiba kurang lebih 2 menit lagi. Saat Raju berhasil membunuh beberapa polisi, tiba-tiba, ya, dia pun harus tewas terheadshot oleh sang kolonel. Saat helikopter akan mendarat, di mana kolonel langsung menembak co-pilot yang membuat helikopter itu memutar kembali tersebut. Kolonel juga berhasil menembak Tyler yang membuatnya terkapar. Saat dia akan men-shutdown Tyler, beruntung Nick langsung mengheadshot si kolonel. Berasa dirinya tidak akan selamat, di sini Tyler menyuruh Opie untuk lari ke ujung jembatan, dan dia akan menghadapi polisi yang tersisa. Nick pun mencoba untuk membantu Tyler. Dikira semuanya akan selesai dengan baik-baik saja. Tiba-tiba, Farhad pun menembak leher Tyler, yang membuatnya harus terjun bebas ke sungai. Terlihat jelas kesedihan di wajah Opie dan Nick. Seandainya saja si Farhad Tyler bunuh waktu itu, mungkin dia akan selamat. Tetapi ini keinginan sutradara, susah untuk ditebak. Nick, Opie, dan tim pun berhasil keluar dari kota tersebut. Scene pun berpindah ke 8 bulan kemudian, di mana Opie menjalani hari seperti biasanya. Bersamaan dengan itu, saat Amir Apip ke toilet, datang seorang wanita yang akan membuat kita semua bernapas lega. Di mana Nick menembak kepala si bedegong. Mangga mamam. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Opie melakukan kebiasaan Tyler, yaitu bersemedi. Sepertinya dia juga ingin mempelajari ilmu tapak geni. Saat dia ke permukaan, ada sosok seperti Tyler. Apakah itu Tyler? Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Tamat.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi gembong narkoba, apalagi jadi Pablo Escobarnya Indonesia.